Bilang kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kamu dahsyat. Boleh duduk kalau sudah tos kiri kanan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya mau sambut kita semua. Shalom. Lagi shalom. Oh, puji Tuhan. Saya mau cek dulu bahwa yang hadir di sini adalah para murid Tuhan Yesus. Siapa di sini yang murid Tuhan Yesus? Katakan saya. Saya pastiin saudara murid Tuhan Yesus. Kalau bukan murid Tuhan Yesus, mungkin saudara salah tempat atau perlu masuk dalam kelas lain. Karena gereja ini kita semua dipanggil menjadi murid. Katakan murid. Saudara dan saya semua kita hanya beda cuman level doang, duduk di sini dan berdiri di sini. Hanya itu doang. Tapi kita semua adalah murid. Kalau murid berarti kita mau antusias. Katakan antusias. Tadi saya merasakan ada yang kurang antusias. Mungkin tadi pagi baru bangun kaget-kaget gitu saudara. Toto sudah ada di gereja. Rapture gitu? Enggak. Diraibkan Tuhan. Sekarang boleh buka tangan lebar-lebar dua-dua begini. Dua-dua begini. Taruh di sini. Anget. Mana tepuknya begini? Kalau tepuk yang keras itu darah kita nanti darahnya tuh makin bulir aja. Tadi kotak-kotak jadi bulat-bulat. Hormon kebahagiaannya muncul, sukacitanya mulai muncul karena bukan hanya tepuk tangan, tapi kita tepuk tangan memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di sini memberi kemerdekaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ini dahsyat saudara ya. Nah, saya ingin sambut mau kita bilang buat kita semua gini saudara. Kalau kita murid, tentu ada waktunya kita naik kelas. Kok pada nggak antusias naik kelas gitu? Kalau kita murid, ada waktunya naik kelas. Siapa mau tinggal kelas? Nggak ada. Sebodoh-bodohnya pengen lulus minimal. Naik kelasnya lambat pun, pokoknya lulus pokoknya. Nilai pas-pasan nggak apa-apa, yang penting lulus. Nah, lagi ini saudara. Mau kita semua berubah begini saudara. Ada waktunya kita diemong kayak anak kecil. Titah-titah. Dipegangin. Tapi ada waktunya kita dilepas jalan sendiri. Walaupun kadang-kadang jatuh. Nggak sengaja jatuh. Itulah cara Tuhan mendewasakan kita. Gereja ini sedang melatih saudara. Juga melatih saya. Kok nggak amin? Nggak usah tanya amin saudara. Harus bilang amin kalau memberkati saudara. Amin ya. Jadi gereja ini emang sarana Tuhan untuk melatih kita saudara. Amin ya. Nah, di khotbah PC bulan ini, saya mau ajak satu lagu lama ini. Coba Pak. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lagi yuk nyanyi sama-sama, gampang lagunya. Zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tanya saya, Pak itu tahun berapa tuh lagu? Tahun 70-an. Tua bener tuh orang. Tapi ini memang lagu ini sebenarnya menceritakan tentang kejadian hari ini. Awal tahun 2020 kita dikejutkan dengan hujan yang lebat. Waktu orang pasang petasan, beberapa petasan gak nyala karena hujannya gede sekali. Lalu yang kedua banjir di mana-mana. Lalu yang berikutnya virus corona nih sekarang jadi hal yang sangat menakutkan. Sampai harga masker yang tadi cuma berapa ribu, jadi naik jadi ratusan ribu. Itu kan luar biasa fenomenanya.
Tetapi saudara tahu nggak bahwa hari-hari ini gereja juga mesti sadar kita juga ada dalam kondisi mengkhawatirkan karena ekonomi dunia sedang mengalami resesi. Saudara. Kenapa? Saya cerita sedikit, walaupun ibu-ibu di belakang saya nggak ngerti, Pak, saya tahunya bawang sama bawang putih, pokoknya bawang, salam, serai, pokoknya. Dengar ibu-ibu, walaupun ada salam, serai, bawang itu dibeli, kadang-kadang ngambil di belakang rumah, tapi kan beras beli di warung. Iya dong, karena salam, serai, bawang kadang-kadang di belakang rumah udah ada, tapi beras ada di warung. Kenapa bisa begitu? Karena waktu tahun ini yang diserang adalah mulai dari China. China adalah salah satu negara superpower sekarang ini setelah Amerika. Dulu kan Amerika kan ya, Rusia gitu. Rusia udah mulai collab ya, banyak berantakan gitu. Sekarang Amerika dan China. Nah, sekarang nih China ini jadi fenomena. Kenapa? Semua barang di dunia ini yang murah datang dari sana. Betul nggak sih? Semua datang dari sana. Artinya gini saudara, kalau China nggak bisa buat barang itu lagi, nggak bisa kirim, berarti barang akan stop. Berarti kalaupun ada harganya mahal karena barang dari Amerika, barang dari Eropa. Begitu ya. Kurang lebih begitu. Sekarang kalau dilihat di bursa saham itu menurun sampai 4%. IHSG, indeks harga saham gabungan, kemarin turun sampai 4%. Itu sesuatu yang ngeri, saudara. 4% itu gede. 4%, Pak. Kita kalau gaji dipotong 4% nggak berasa. Kalau gaji. Ini indeks saham gabungan seluruh dunia bisa turun 4%. Dolar mulai naik, 14.000 sekarang. Udah 14.000 sekian. Artinya ada sesuatu yang gereja mesti mau ada di sana untuk peduli. Gereja mau buat apa? Yang pertama saudara, mari catat dengan baik. Kalau saudara punya catatan, kalau enggak ya saudara simpan dalam hati. Yang harus dipersiapkan dari gereja Tuhan dan lakukan adalah, yang pertama adalah memperkatakan firman Tuhan. Karena kita percaya. Ulangi bersama saya, memperkatakan firman Tuhan. Yuk, belum semua ngomong, katakan memperkatakan firman Tuhan. Karena saya percaya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, seperti ada tertulis, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Apa yang saudara dan saya perkatakan, harus apa yang datang dari apa yang kita percaya. Bisa bilang amin? Ngerti ya? Apa yang kita perkatakan harus datang dari apa yang kita percaya. Bisa ngomong sama saya, apa yang saya perkatakan? Datang dari apa yang saya percaya. Cuman masalah terbesar apalah dasar untuk percayanya apa? Nah, tentu saya akan singkat aja. Dasar percaya kita nggak ada yang lain. Nggak boleh pengalaman, nggak boleh teman sejawat, nggak boleh relasi, nggak boleh yang lain. Dasar percaya kita hanya Tuhan Yesus. Yang keras, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dasar percaya kita. Apa yang kita perkatakan datang dari apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya berdasar dari firman Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, dalam beberapa waktu ini kita disuruh memperkatakan Mazmur 91. Nggak semua baca. Mazmur 91. Yuk kita baca yuk Mazmur 91 sebagai referensi kita hari ini untuk membaca firman Tuhan. Mazmur pasal 91. Barang siapa percaya dia akan mengalami janji Tuhan. Ayo baca, munculkan bisa? Supaya dibantu teman-teman. Mazmur 91 judulnya Dalam Lindungan Allah. Ayo bilang sama-sama 2, 3. Dalam lindungan Allah. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, lindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh ialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap, dari penyakit sampar yang busuk. Di bawah sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau daannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sisi kananmu, sebab itu tidak akan menimpamu. Kau akan menontonnya dengan matamu sendiri. Karena itu melihat penjelasan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka akan menimpamu. Dan mereka tidak akan mendekat pada kemahmu. Saudara, lebih keras lagi ngomong saudara. Menjaga engkau dari segala jalanmu. Dan akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu tidak terantuk pada batu.
Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Para murid, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, murid Tuhan Yesus dengar ini. Saudara semua wajib baca Mazmur 91. Pakai mantra. Ini ayat firman Tuhan loh, bukan mantra loh. Ada yang bilang, Pak, kok dibaca terus? Baca. Kan sudah memperkatakan firman Tuhan. Ulangi, kan sudah memperkatakan firman Tuhan. Siapa sudah baca Mazmur 91, saudara? Setiap hari baca. Nggak bisa yang lain. Baca yang lain juga baca. Tentu ada gemar kita kan. Tapi kita baca, perkatakan saudara. Dari apa yang saudara perkatakan, saudara punya iman yang besar. Iman timbul dari pendengaran atau pembacaan dari firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang bisa buat saudara kuat. Nggak ada selain firman Tuhan. Bisa bilang amin. Nah, saya mau tambahkan lagi satu lagi dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 saudara harus tangkap baik-baik. Saudara dan saya ayat 1 dikatakan, kamu itu adalah orang yang ditunjuk Tuhan atau dipilih Tuhan. Bisa ngomong sama saya dipilih Tuhan. Bilang saya bersyukur. Dikatakan yang kedua, disuruh berjalan mendahului Tuhan. Ini lain kata bicara tentang Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menyertai. Bukan hanya Tuhan memilih, tetapi juga Tuhan menyertai. Katakan saya bersyukur. Karena saya disertai Tuhan. Tetapi yang lebih dahsyat dari itu, ayat 19. Mari lompat ayat 19. Ayat 19 dikatakan, Tuhan Yesus dikatakan 2-3, karena sesungguhnya aku telah. Ya, kita berkata bahwa sesungguhnya aku telah. Yesus berkata, aku telah. Bukan aku akan. Kalau aku akan udah belum? Belum. Kalau aku telah sudah belum? Sudah. Dia bilang aku telah. Berapa di atas saudara sadar saudara sudah terima kuasa? Katakan amin. Mau suara yang keras lebih, katakan amin. Jadi ini bilang Pak, aku telah memberikan kamu kuasa. Untuk apa Pak, Bu? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu sebuah perumpamaan bahasa tentang tipu muslihat dan kutuk. Hari-hari ini gereja kita sedang dihadapkan dengan dunia yang sama. Di luar sana virus, saudara, semua kita suruh salaman. Kalau ada yang di sini nggak mau salaman, jangan marah. Mau salam begini, ya boleh kayak orang BCA, ya kan? Atau orang dari mana gitu, dari Jepang begitu. Ada yang mau salamnya pakai dari jauh gitu ya, ya begitu, boleh. Tetapi kalau saudara mau salam tangan pun ada perlindungan Tuhan, amin? Jangan pakai salam kaki aja ya begitu, saat jangan. Itu kan bukan kita, itu belum ketemu adatnya dari mana itu. Nah, tapi saya mau bilang seperti ini kan apa saudara? Saudara pegang ayat ini, yang percaya akan mengalami perlindungan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana tipu muslihat boleh terjadi, tetapi Allah melindungi, meluputkan kita. Seperti Mazmur 91 tadi katakan. Dikatakan walaupun ada kutuk. Nah, corona ini salah satu dibilang kutuk. Di mana tiba-tiba cuman sakit flu. Saudara nggak? Virus corona itu virus sakit flu, saudara. Flu, batuk, pilek, saudara, itu corona. Dikatakan itu apa namanya? Cuma memang ini unik. Mutasinya begitu luar biasa cepat. Sampai orang nggak bisa. Jadi memang menyebarnya banyak orang tua dan anak-anak. Anak-orang produktif yang olahraganya cukup fit, ya kuat ya, yang aktivitas, ayo sekarang jangan pada loyo ya, semua fit, kuat, saudara nggak kena tapi nggak akan berfungsi di situ saudara. Saya baca saudara, ternyata virus ini ada di setiap orang, sudah ada sebenarnya. Tetapi pada waktu kita fit, kita kuat, kita olahraga, makan cukup, hidup sehat, tidur cukup, pikirannya lempeng, bisa amin? Nggak kena saudara, bukan soal kita jago-jagoan, enggak, karena Tuhan sudah memberi kita yang kencang, memberi kita apa? Kuasa. Jadi saudara jangan berpikir, duh gimana pantar kita ketemu orang. Ya juga jangan konyol di depan orang batuk. Ayo orang air batuk dong. Ya itu namanya konyol namanya. Ya enggak lah, tutup hidung lah. Kalau batuk juga tutuplah, bersin. Asim gitu aja tutup. Ya tapi maksud saya begini, jangan khawatir paranoid sampai kita ketakutan. Satu orang keluar pakai baju full face body ditutup semua. Gereja banyak berapa di antara jemaat gereja banyak nggak ke gereja hari ini mau live streaming aja daripada kena virus corona katanya. Tapi saya bersyukur Arkadia tetap ada di sini.
Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pak, bukan apa-apa, kita mah pada pasrah, Pak. Dulu waktu ngeborong-ngeborong, pada rame ngeborong makanan. Kenapa Bu nggak ngeborong, nggak punya duit? Ya iya. Berarti kalau punya duit ngeborong dong. Enggak, pokoknya kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan adalah perlindungan kita. Dikatakan Tuhan memberikan, aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dikatakan Tuhan juga memberikan kamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging. Efesus 6. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia, roh jahat di udara. Bisa bilang amin? Itu musuh kita. Dan kita mesti doa perangin, saudara. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua kita bicara tentang tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Katakan tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Di dalam tahun dimensi yang baru ini ada 2 poin yang saudara dan saya harus pahami. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan ya. Katakan amin. Kita ini dikatakan cerminan. Bisa ngomong sama saya, cermin. Kita tuh harus mencerminkan siapa yang ada di depan cermin. Kalau saudara dibilang di depan cerminnya Tuhan Yesus, harusnya kita adalah seperti Kristus. Saudara sudah nangkap semua? Di dalam ini ada terkandung maksud begini saudara. Allah itu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka dikatakan di sana saudara akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Caranya gimana saudara? Perhatiin baik-baik ya. Caranya itu punya bagian Tuhan untuk menambahkan kemuliaan, hikmat, marifat kepada kita. Tetapi bagian kita adalah berusaha berubah oleh pembaharuan budi. Seperti Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah pagi ini nih saya doa biar setiap kita nangkep nih kebenaran firman Tuhan. Bagian yang keduanya ini adalah tentang bagaimana kita mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Untuk satu hal saudara mau berusaha. Dan saya mau berusaha. Bisa ngomong sama saya. Berusaha. Sungguh-sungguh untuk mengalami saudara perubahan. Pak, saya aduh Pak kalau bangun tidur pagi Pak, mau doa pagi agak berat Pak. Tolong Pak didoain Pak, ditengking roh malesnya Pak. Itu roh males mah bukan gak perlu ditengking. Kalau pagi-pagi pengen bangun, bisa bangun, taruh waker yang gede di sebelah. Cleaning, saya pun sampai hari ini masih pakai alarm di handphone. Karena saya masih daging, tidur jam 11, hampir jam 12, kadang jam 11 lah, tidur. Saudara saya mau bangun berat juga kalau nggak pakai itu. Pakai alarm. Pakai akal budi. Bisa amin? Itu yang pertama. Yang bagian kedua ini tentang bagaimana kemuliaan Allah makin besar. Ulangan pasal 28 ayat 13-14 dikatakan, Ulangan pasal 28 ayat 13-14 dikatakan, kamu akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia tetap naik dan bukan menjadi turun. Nah, cuman itu kan bahagia kita ya, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Siapa mau jadi kepala? Bilang amin. Siapa mau naik bukan turun? Amin. Tetapi ada 3 hal yang saudara lakukan. Yang pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan apa? Perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Setiap hari saudara baca firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Mendengarkan. Sudahkah saudara mendengarkan perintah Tuhan pada hari ini? Nah, yang kedua saudara, yang paling hebat adalah melakukan. Bisa ngomong saya, melakukan. Tapi memang dasarnya mendengarkan saudara. Jadi gini, jangan harap saudara bisa melakukan dengan tepat gitu ya. Kalau saudara belum mendengarkan perintahnya. Betul ya? Misalnya saudara disuruh sama orang tua. Saya tuh senang orang dari Medan ya, dari Medan, dari Batak tuh. Kalau bapaknya itu kalau ngomong, tolong ya ambil yang apanya itu ya. Lalu apanya itu, tolong diambil yang apanya tuh. Ya Pak, ya. Ibunya dibilang begitu tuh.
Saya juga bingung, nggak bisa ngulang tuh ngomong apanya tuh, ya apanya, tolong diambil nih apanya, di itunya. Lalu tiba-tiba ibunya bawa keluar barang yang dimaksud bapaknya. Coba pernah nggak? Bapak pernah digituin sama orang tua? Apanya tuh. Pokoknya apanya, tapi si ibunya tahu apa yang dimaksud apanya itu. Saya pernah bersamu kan, sering kan pelayanan di situ dan saya sering coba mamanya ambil apanya itu buat pendeta apanya tuh begitu keluar tuh roti, minuman teh anget. Oh apanya tuh teh anget sama roti. Nah tahulah saudara bagaimana kita mendengarkan. Kita nggak bisa dengar maksudnya dia. Tetapi mamanya, istrinya itu mengerti maksudnya. Karena dia mendengarkan. Saudara tahu nggak Tuhan ngomong apa buat teman saudara sebelah saudara? Nggak tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi saudara sendiri tahu nggak apa Tuhan ngomong buat saudara? Harusnya tahu karena saudara sedang mendengarkannya. Tapi yang lebih dahsyat setelah mendengarkan saudara dan saya harus apa? Melakukan. Baru kau jadi kepala. Tapi yang ketiga dikatakan, ayat 14 dikatakan, jangan menyimpang, apa itu? Ke kanan atau ke kiri. Dan beribadah kepada Allah lain. Maksudnya apa saudara? Dalam perjalanan kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang itu kita dipengaruhi oleh perasaan. Teman kita lah, nggak semangat lah. Di kerjaan lah, ngelihat teman sepekerjaan kita, nggak semangat. Lah, ngapain kita semangat-semangat? Teman kita nggak semangat, bos kita begitu. Datang telat melulu. Ngapain kita semangat? Dengar baik. Di mata Tuhan, semua yang kita lakukan dicatat. Kalau nggak amin, cuma satu Pak Apri ngomong amin. Di mata Tuhan, semua yang kita lakukan di dunia ini catat. Iya, di pekerjaan saudara, walaupun bos saudara, manajer saudara, supervisor saudara, mungkin itu datang terlambat. Kalau bos saudara owner, ya bodo amat lah, dia yang punya kan. Mau dia datang kan, nggak datang kan, dia punya. Tapi kalau misalnya di atasan kita mau datang terlambat sekalipun, kita hanya berpadanan dengan integritas kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, dikatakan yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Lurus aja udah. Panggilan saudara apa? Jangan-jangan di sini ada yang belum punya panggilan nih. Ada yang belum punya panggilan? Gak tahu nih Pak, saya apa ya sebenarnya? Pasti setiap kita sudah punya panggilan. Sementara ini jadi anak, jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, jadi pengerja. Itu adalah panggilan. Bisa nangkap maksud saya? Jadi sekarang saya tanya, siapa yang sudah punya panggilan? Katakan amin. Yang nggak amin nih, udah punya belum? Tadi saya bilang tadi, sekarang jadi apa? Jadi anak, jadi istri, jadi bapak, itu panggilan. Nah, kerjakanlah panggilan itu. Dalam pelayanan pun, kerjakanlah panggilanmu. Nggak usah pusingin yang lain. Yang nilai kita kan Tuhan. Alkitab berkata gini, kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Artinya nanti setelah kita menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini, saudara dan saya dihadapkan dengan satu reward, saudara. Bisa bilang amin, saudara? Ada kemuliaan. Saya sih nggak bilang saudara mau bagaimana, tapi saya bilang ya kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Udahlah, saya juga begitu. Yang pertama apa, saudara? Mendengarkan. Katakan apa? Mendengarkan. Yang kedua apa? Melakukan. Yang ketiga apa? Jangan menyimpang ke kiri, ya gitu saudara. Nah dikatakan saudara untuk ini perhatiin hari-hari ini tentang rumah Tuhan. Gembala pembina singgung tentang rumah Tuhan. Ini nggak kebetulan dengan kita yang sedang berdoa untuk My Home Pak Taktik, My Home Center, homey. Itu ada yang ngomong di belakang. Nah, ada satu pemimpin My Home ini cerita sama saya. Pak, itu 7 miliar Pak, ada yang komplain, ada yang cerita. Waduh, 7 miliar mau kapan nyampe, katanya gitu ya. Saya juga sama, kapan nyampe 7 miliar. Gereja di sini, di Arkadia, saudara pernah pegang 7 miliar? Saya belum. Lihat juga belum. Apalagi pegang, jadi gitu ya, oke. Tapi Tuhan ingetin saya, dengar baik nih, gereja Tuhan. Engkau dan saya nggak usah pusingin bagaimana ngasih makan 5.000 orang. Tapi engkau bisa ngumpulin 5 roti dan 2 ikan. Belum ngangkep nih saudara, karena Yesus cuma berapa orang. Engkau nggak usah pusingin tentang bagaimana ngasih makan 5.000 orang lebih itu. Tetapi engkau dan saya pasti bisa ngumpulin 5 roti dan 2 ikan. Bisa nggak? Bisa, karena 5 roti dan 2 ikan itu ada di saya, ada di saudara. Jadi bagian kita adalah melakukan apa yang bagian kita. 5 roti dan 2 ikan. Bagian Tuhan memperlengkapi semuanya.
Caranya, jangan ambil bagian Tuhan. Udah urusan Tuhan. Kita percaya aja. Nah, Hagai pasal 1 ayat 9. Ini bicara keras sekali buat saya, buat kita. Dikatakan apa saudara? Tuhan menghembuskan semua persembahan. Ayat 9 dikatakan Tuhan, Hagai pasal 1 ayat 9 dikatakan Tuhan menghembuskan semua persembahan kita. Karena kita nggak memperhatikan rumah Tuhan. Rumahmu kau sibuk benerin, rapihin, modelin, cat sono cat sini, kasih pernik sono pernik sini. Tapi rumahku engkau biarkan terbengkalai, reruntuhan. Baca sendiri ayatnya. Memang ini nggak identik hanya bicara tentang bangunan fisik rumah gereja atau bait Allah sinagoge. Bukan hanya itu, tetapi juga termasuk bangunan rohani saudara. Bukankah tubuh dan saudara ini adalah bait Roh Kudus? Engkau sibuk poles dengan cat-cat, apa dicat mukanya, dicat rambut, dicat gitu, lalu ini dikerok, lalu dikasih tato apa segala macam. Aduh, macam-macam aja. Engkau sibuk, tapi jangan lupa hari ini Tuhan bilang apa? Engkau harus perbaikin rumahku, kata Tuhan. Karena apa saudara? Ternyata kita ketimpa masalah. Ayat 6, munculkan ayat 6. Ayat 6 dari Hagai pasal 1 ayat 6. Baca sama-sama. Hagai pasal 1 ayat 6. Ayat 6. 2, 3. Kamu artinya nggak ada guna sebenarnya. Datang dan pergi. Tahu-tahu kepake buat apa? Ada aja. Nggak tahu kenapa nih ban motor mogok lah, mobil mogok lah, ada aja. Kayaknya sesuatu yang kita kerjain kayak capek banget tiap pagi, datang pagi, kerja pulang malam, aduh pusing, capek bukan main. Saudara tahu nggak kenapa? Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan saudara, ayat yang ke-7. Baca yang keras, 2, 3. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Yang saudara dan saya harus lakukan ayat yang ke-8 dikatakan, naiklah ke gunung, bawa kayu dan mulai bangun rumah di sana. Jangan bangun rumah pribadi doang, tapi bangun rumah Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara dan saya mesti bangun rumah Tuhan. Saudara saya akan ngalamin. Bagaimana caranya Pak? Ayat Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 dibilang apa? Ini caranya Tuhan. Aku akan menggoncangkan apa? Langit dan bumi. Apa? Laut dan darat. Aku akan apa namanya? Ayat berikutnya. Harta bangsa-bangsa. Barang yang mengalir, sampai situ koma, mengalir. Kata mengalir sudah garis bawain kalau bisa digaris bawah tuh handphone. Handphone nggak bisa digaris ya. Handphone kita buku bisa digaris. Kata mengalir ini saudara mesti tahu apa maksudnya mengalir? Ke tempat yang lebih rendah. Saudara tahu bagaimana supaya harta itu bisa mengalir? Yang pertama kita mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, 4, saudara perhatiin, untuk bagian kedua ini saudara perhatiin, kita mesti melihat fokus kita, bukan hanya membangun bangunan visi kita. Makan yang cukup is okay, good. Tapi hari ini kita mau perhatiin bangunan rohani kita. Apakah kita sudah setia dalam doa kita? Baca firman Tuhan, menginjil kita, dan seterusnya. Berikutnya saudara, di sini dikatakan apa saudara? Ayat ini dengan jelas buat kita, mengalir itu ke tempat yang lebih rendah. Kalau engkau nggak rendah hati, saudara nggak, saya dan saya nggak rendah hati. Jangan harap yang indah-indah, yang menarik dari Tuhan itu datang kepada saudara. Siapa di sini mau rendah hati, katakan amin. Yang keras katakan amin. Yang ketiga saudara, bagian ketiga tentang tahun menabur. Ya ini ngomongnya nggak keras nih, harus kencang lebih. Gue bilang tahun menabur. Ya, Tuhan suruh tahun ini ada tahun untuk menabur. Pak, kau menabur apa tuh Pak? Dengerin ya. Jangan dulu komentar dulu nih. Dalam prinsip taburan, saya ngomong tentang prinsip taburan. Di mata Tuhan menabur satu benih, bukan tumbuh satu buah, misalnya benih padi. Bukan tumbuh satu padi, tapi satu benih tumbuh satu pohon. Bisa paham maksud saya? Satu benih tumbuh satu pohon, bukan satu benih padi ya. Satu pohon. Itu satu. Tetapi sekarang Lukas pasal yang ke-6,
Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal 6 ayat ke-38, ini adalah salah satu dari prinsip menabur. Engkau menabur dikatakan engkau akan dibalaskan, berilah maka akan dan akan diberi. Baca sama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik. Yes. Yes. Ya, katakan amin. Dikatakan apa saudara? Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, sampai tumpah keluar. Itu artinya kalau saudara menabur, itu Tuhan nggak balas seperti apa yang saudara tabur. Kok nggak amin? Yang keras, katakan amin. Engkau akan melihat. Tapi percaya dulu. Tadi dari yang 1, 2, 3 tadi ini dia satu rangkaian. Saudara. Jangan pikir satu doang. Enggak, ini harus percaya. Yang berikutnya saudara dikatakan ayat, kalau saya mau contohin tentang kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dan 13. Saudara boleh buka Alkitab saudara aja. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 dikatakan di tahun paceklik itu, lalu dikatakan ayat 12 dikatakan Tuhan menyuruh Ishak untuk menabur. Maka dikatakan ayat 12, lalu menaburlah Ishak di tahun itu, tetapi di tahun itu juga dia menuai berapa? 100 kali lipat. Karena Tuhan apa? Memberkati dia. Ayat yang ke berapa? Ke-12 13 berarti dikatakan 13 dikatakan apa? Orang itu menjadi kaya. Kian hari, kian lama, kian kaya. Dia menjadi sangat kaya. Ngomong ayat 13 itu gampang. Tapi bisa nggak di tahun paceklik, saudara dan saya mau lepaskan taburan? Nggak kuat ngomong aminnya. Bisa nggak saudara di tahun paceklik lepaskan taburan? Amin. Kalau pengen bisa gini caranya saudara. Punya prinsip dalam pikiran saudara. Baca Alkitabnya saudara. Nanti saudara cari ya. Tuhanlah yang memberikan benih untuk dimakan. Benih untuk dimakan. Roti untuk dimakan dan benih untuk di jemaat udah mulai begini nih tanya nih, jadi pada diem, benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Tuhan yang berikan. Nah, saudara itu yang ketiga saudara. Nah, yang keempat saudara, saya bicara tentang hari ini saudara sedang dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil. Matius 28 ayat 18 dikatakan dan Tuhan mendekati mereka, para murid, dikatakan apa? Dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19 dikatakan, maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kalau saudara murid, dengar ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jangan takut, dia berkata kepadaku, kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita tadi, Lukas 10 tadi. Untuk menjadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka ayat 20 melakukan seperti apa yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dengar baik, hari ini Tuhan suruh kita melakukan ini. Gak usah takut macam ini, nanti ke depan juga ada belalang lah, ada apalah, macam-macam lah, waduh sudah nggak keruan. Ayat yang kelima saudara, kita disuruh untuk masuk doa puasa. Ayo ngomong yang keras. Kita masuk doa puasa, katakan amin. Tanggal 1 Maret sampai tanggal 9 April. 9 April puasa, doa puasa. Ayo. Puasanya mau apa cara terserah saudara, yang penting niatnya kuat sama Tuhan. Amin. Puasa doain apa? Yang pertama doain Indonesia. Indonesia damai. Damailah Indonesiaku. Bisa ngomong sama saya 2 3. Damailah Indonesiaku. Yang kedua, doain apa saudara? Ini kejadian sekarang nih apa? Virus corona, entah virus apa lagi saudara doain. Saya minta saudara bukan hanya doain virus coronanya hilang, tapi berikan juga jemaat gereja Tuhan kuat. Amin. Yang ketiga saudara, doain resesi ekonomi yang akan terjadi global ini. Supaya kita kuat, bisa amin. Yang keempat saudara, doain apa saudara? Kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang rindu Tuhan datang buru-buru? Ada yang angkat tangan nih, ada yang bilang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan ini Tuhan datang buru-buru? Ada yang jangan Pak. Ada yang bilang, ada yang pengen buru-buru karena banyak utang. Tuhan, utang banyak, Tuhan buru-buru datang dah, biar beres. Ada yang memang rindu. Saya doa kita semua rindu Tuhan datang. Amin. Jadi Tuhan datang itu artinya beres semua. Selesai. Tapi saya pengen Tuhan datang kita masuk surga. Jangan Tuhan datang kita masuk neraka, repot. Sudah, jadi harus pastiin ya. Yang ketiga, berapa tadi? Ke berapa tadi? Ke nomor
penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Menyelesaikan amanat Tuhan Yesus, lalu kebangkitan generasi Yeremia, lalu yang terakhir berdoa untuk messenger of the third Pentecost, yaitu apa? GBI, COG, ORU, dan WEA. Doain. Nah, hari ini sebelum kita menerima perjamuan, kita akan menerima pengurapan. Saya minta saudara mengerti bahwa pengurapan ini bukan satu liturgi ritual kita, tetapi satu simbol kehadiran Tuhan buat saudara. Di tahun yang rumit ini saya bilang saya nggak bisa ngajarin saudara bagaimana hidup sehat. Saudara harus berlaku sendiri. Tetapi minta Tuhan pengurapan untuk kita mampu melewati hari-hari ke depan ini. Bisa bilang amin. Kondisi apapun saudara, kadang flu atau apa, ada Tuhan membela saudara, menolong saudara. Mintakan kasih karunia Tuhan buat kita semua. Saudara, saya mengolesi dengan minyak, tetapi Roh Kudus akan mengurapi saudara dengan kuasa. Saudara akan pulang dan menerima perjamuan sebentar dengan pengertian yang luar biasa. Bapa, hamba berdoa hari ini. Setiap kami yang sebentar sebelum menerima perjamuan, kami akan menerima pengurapan dari anak-anak. Semua kami akan dilawat Tuhan, penuhi kami. Bahkan segala tipu muslihat iblis, bahkan kutuk-kutuk yang dilemparkan ke kami lewat virus-virus penyakit, semua tidak akan kena, semua tidak akan mampu masuk. Sekalipun masuk, Tuhan beri kami kekuatan untuk menahannya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar setiap kami kuat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, nanti anak-anak dulu, depan kalau ada anak sekominggu duluan. Oh, ntar ya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara, sambil bahasa roh saudara.